Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Para peserta dan juga pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang ke-27 dari Ramadan 1442 Hijriah ini, kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin kampus Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Semoga dalam kajian ini Allah berikan taufik, hidayah, ilmu dan pemahaman yang benar pada kita, dan semoga apa yang kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para peserta dan juga pemirsa dimanapun berada, hari ini kita mengkaji fikih Idul Fitri, atau bahasa lainnya adalah fikih yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Para peserta dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya akan jelaskan fikih Idul Fitri itu dalam poin-poinnya. Semoga saja berurutan, nanti kalau ada yang terlewat juga bisa diingatkan ya, atau disinggung, ditanya dan sebagainya. Peserta kajian yang dimuliakan Allah Ta'ala, fikih tentang Idul Fitri dimulai dari adanya ketetapan tentang kapan Ramadan berakhir dan kapan memasuki 1 Syawal. Kalau secara perorangan, secara individu ya, sebagai pribadi-pribadi, tanda masuknya 1 Syawal atau berakhirnya Ramadan secara pribadi adalah satu dari 2 kemungkinan cara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal Syawal, artinya pada saat menjelang malam 30 Ramadan, atau dengan bahasa lain adalah tanggal 29 Ramadan, sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Menjelang matahari terbenam itu, seseorang mengamati di ufuk barat. Ufuk itu pandangan mata terjauh ke arah barat, di posisi matahari akan terbenam. Nah, begitu matahari terbenam dan kelihatan ada hilal di sebelah barat sana setelah matahari terbenam, nah itu hilal adalah pertanda berakhirnya Ramadan atau masuknya 1 Syawal. Artinya di malam yang ada kemungkinan malam 30 Ramadan itu, karena sudah melihat hilal, maka berarti Ramadannya sudah berakhir dan telah masuk pada bulan Syawal. Atau kalau tidak melihat hilal, ini pendekatan pribadi dulu ya, pendekatan pribadi. Kalau tidak melihat hilal, berarti keputusan pribadinya, ini masih pribadi, ini belum bicara kolektif ya, melanjutkan puasa besok harinya, sehingga menggenapkan bulan Ramadannya menjadi 30 hari. Tapi di zaman sekarang ini kan kita tidak hidup sendirian. Kita hidup secara kolektif, secara bersama-sama dalam satu wadah organisasi, namanya organisasi negara.
maka hal-hal yang menyangkut urusan seperti kapan berakhir Ramadan dan kapan mulai Syawal itu, ya ada baiknya dikelola dan diurus dengan pendekatan negara. Nah, biasanya di negeri kita, di Indonesia ini, itu pada tanggal 29 Ramadan siang, selambat-lambatnya 29 siang itu, sudah menyebar petugas-petugas untuk melakukan namanya Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Jadi mereka bersiap-siap menunggu momentum, adalah momentum terbenamnya matahari tanggal 29 Ramadan. Ya. Lalu semua petugas yang disebar itu, dan juga dikumpulkan pakar-pakar tentang astronomi atau ilmu falak, dikumpulkan melakukan sidang namanya sidang isbat. Sidang untuk menetapkan apakah malam hari itu sudah memasuki 1 Syawal, ataukah malam hari itu diputuskan besok melanjutkan puasa Ramadan. Singkat cerita, kalau hasil sidang isbatnya mengatakan bahwa malam hari itu sudah ada laporan hilal terlihat, berarti malam hari itu adalah 1 Syawal. 1 Syawal. Kalau keputusan sidang isbatnya adalah bahwa tidak terlihat hilal dan menurut ilmu astronomi atau ilmu hisab atau ilmu falak juga kalkulasinya memang tidak memungkinkan untuk dilihat hilal, maka keputusan isbatnya adalah malam hari itu adalah malam ke-30 Ramadan, besoknya masih melanjutkan puasa Ramadan. Dan baru besoknya lagi 1 Syawal. Itu poin pertama kita mengawali tentang fikih Idul Fitri adalah tentang ketetapan kapan 1 Syawal itu terjadi. Oke, ya, karena kita berorganisasi namanya negara, kita ikut keputusan sidang isbat dan alhamdulillah untuk sudah beberapa tahun ini sidang isbat selalu melibatkan representasi dari kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Sehingga keputusannya lebih bersifat kolektif, ya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, para pemirsa dan juga peserta yang dimuliakan Allah SWT, setelah ada keputusan bahwa malam hari itu adalah malam 1 Syawal, maka satu bentuk ibadah yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin adalah menyuarakan atau membunyikan takbir. Nah, terkait dengan takbir ini, saya akan share pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ini tampilan dari kitab Kitab Al-Um itu adalah kitab fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang sudah saya blog itu, ya. Saya baca, qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, fa'idha ra'au hilal Syawal, lalu jika mereka kaum muslimin telah menyaksikan hilal 1 Syawal, artinya kalau bahasa tadi sudah ada ketetapan bahwa malam hari itu adalah 1 Syawal, maka poin fikih Idul Fitri berikutnya adalah ahbabtu, aku mencintai, kata Imam Syafi'i, an yukabbiran nasu jama'atan, agar manusia atau masyarakat atau kaum muslimin bertakbir secara kolektif, wa furoda, dan secara individu atau perorangan. Takbirnya di mana? Fil masjidi, di dalam masjid, wal aswaqi, di pasar, wat turuqi, di jalan, wal manazili, dan di tempat-tempat pemberhentian. Ini manazil saya artikan tempat pemberhentian atau rest area kalau bahasa sekarang, ya, atau tempat-tempat pemberhentian yang lainnya. Manazil juga bisa diartikan rumah. Siapa saja yang harus bertakbir itu, wa musafirin, baik dia dalam keadaan bepergian, yang lagi mudik di tengah jalan, pokoknya kalau diperkenankan mudik maksudnya, wa muqimin, dan yang tinggal di rumah tidak bepergian, fi kulli hal, dalam keadaan apapun. Jadi malam hari itu dalam keadaan apapun, perorangan, individu, lokasinya dimanapun, asal tidak di hammam, tidak di toilet, ya, dan tidak di tempat-tempat yang dilarang menyebut nama Allah, semuanya bertakbir secara perorangan dan secara kolektif, ya. Fi kulli hal, keadaan apapun, sambil duduk, sambil tiduran, ya, sambil layah-layah,
Wa aina kanu, dimanapun mereka berada, dan kata Imam Syafi'i lagi, wa an yudhiru takbir, dan hendaklah mereka yudhiru, berterus terang, menampakkan, berterus terang menampakkan dan membunyikannya secara lantang takbir itu. Dan kata Imam Syafi'i lagi, wala yazaluna yukabbirun, dan kaum muslimin masih terus menerus mengucapkan dan mengumandangkan takbir. Sampai kapan? Hatta yagdua ilal musalla. Hatta yagdu, mestinya ini bukan yagdua. Hatta yagdu ilal musalla. Sehingga kaum muslimin itu berangkat menuju ke tempat pelaksanaan sholat id. Wa ba'dal wudu, dan sudah sampai di tempat sholat id pun masih terus bertakbir. Sampai kapan? Hatta yakhrujal imam mulis sholat, sehingga imam sholat idul fitrinya keluar. Sudah keluar, baru takbirnya nanti di stop oleh panitia atau oleh pengurus, berakhir takbir diambil alih oleh imam, lalu pelaksanaan sholat. Tsumma yada'u at-takbiro, kemudian kaum muslimin meninggalkan takbir. Jadi takbir Idul Fitri, peserta dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekali lagi, takbir Idul Fitri itu hanya 1 malam. Begitu pelaksanaan sholat id sudah selesai, takbirnya selesai juga. Maka kalau di sebagian masjid di tempat kita itu adalah biasa ada pujian atau ada sholawatan setelah sholat, setelah azan dan sebelum iqamat, maka pada saat sholat duhur tanggal 1 Syawal itu sudah tidak takbir lagi, karena takbirnya berakhir ya kira-kira paling lambat itu ya jam 8 pagi itu sudah berakhir takbirnya. Berarti dari sejak matahari terbenam 1 Syawal sampai kira-kira selambat-lambatnya ya jam 8. Ini udah siang banget kalau di sini ya, jam 8 tuh. Tapi mungkin kalau di Aceh sana mungkin, atau Banda Aceh mungkin masih agak pagian jam 8 itu ya. Ya kira-kira begitulah. Ini poin kedua tentang takbir, takbir. Poin berikutnya yang ketiga tentang fikih Idul Fitri adalah membayar zakat fitrah bagi yang belum membayar zakat fitrah. Para pemirsa dan juga peserta yang dimuliakan Allah SWT, zakat fitrah ini memang bisa ditakjil pakai ain ya. Bisa ditakjil, maksudnya bisa dibayar semenjak 1 Ramadan. Tetapi kalau misalnya belum bayar, maka di malam hari itu bersamaan dengan momentum takbir dan berakhirnya pun mirip dengan takbir tadi, selambat-lambatnya bayar zakat fitrah itu ya menjelang berangkat pergi sholat Idul Fitri. Istilahnya sebelum pelaksanaan sholat id itu selambat-lambatnya bayar zakat fitrahnya di sana. Ya. Saya tidak akan bicara tentang fikih zakat fitrahnya ya. Tapi hanya mengingatkan saja bahwa itu selambat-lambatnya pelaksanaan zakat fitrah adalah pada selambat-lambatnya menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya. Tentang zakat fitrahnya mungkin perlu waktu dan kajian yang berbeda. Ya. Yang berikutnya setelah urusan zakat fitrah berakhir, ya silahkan di poin sendiri, nomornya saya sudah lupa, nomor 4 kalau nggak salah. Bagian dari fikih Idul Fitri adalah mandi. Ya. Mandi dengan niat mandi Idul Fitri. Mandi Idul Fitri. Hukumnya sunat. Mandinya itu seperti mandi junub. Ya. Seperti mandi junub, maksudnya mandi besar. Rambutnya juga dibasahin, dibersihin, semuanya dibersihin. Ya. Ada beberapa hikmah kenapa ada mandi ini. Ya. Di antara hikmahnya ya supaya di hari Idul Fitri kita mau ketemu banyak orang, mandi itu seger, tidak menimbulkan efek bau dan sebagainya. Ya. Tapi hukumnya sunat, tidak wajib. Ya. Jadi di hari Idul Fitri kaum muslimin itu kelihatan seger, tidak bau, ya, fresh. Nah, itu salah satu hikmah dari mandi ini. Nah, mandi ini sendiri mulai jam berapa disunatkan mandi? Dalam mazhab Syafi'i itu adalah mulai dari tengah malam sampai menjelang
berangkat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berangkat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya. Oke, setelah mandi, poin berikutnya fikih Idul Fitri adalah ya, kita dianjurkan atau disunatkan untuk menggunakan wewangian, termasuk wewangi atau menghilangkan bau-bau badan dan sebagainya, ya, dan juga menggunakan pakaian yang terbaik, tidak harus baru, tapi pakaian yang terbaik yang dimiliki, ya. Jadi sehingga kita berangkat menuju sholat Idul Fitri itu, ya, seluruh kaum muslimin ramai-ramai berangkat ke sana, semuanya baunya harum, pakaiannya juga pakaian yang bagus, dan itu menandakan ya, bagian dari syiar Islam dan kaum muslimin seperti itu. Saya pernah sholat Idul Fitri itu di Madinah, ya, di Madinah. Itu saya mendapati itu ya terasa betul memang ya. Jadi yang berangkat untuk sholat Id di Masjid Nabawi itu pakaiannya baru-baru semua, baru kalau mereka karena ada duit ya. Dan baunya, parfumnya, minyaknya juga minyak yang ya khas, yang wangi, yang mahal ya kan. Sehingga nuansanya itu memang terasa betul bahwa itu adalah hari Idul Fitri ya. Kita ingin juga di hari Idul Fitri itu kaum muslimin tampil seperti itu ya. Oke, kemudian setelah mandi sudah, berpakaian yang paling bagus, memakai parfum, persiapan berangkat menuju pelaksanaan sholat Idul Fitri. Siapa saja yang berangkat menuju pelaksanaan sholat Idul Fitri? Siapa saja ya. Nah, agama kita, agama Islam ini mengajarkan bahwa di hari Idul Fitri itu semuanya dianjurkan keluar ya. Semuanya dianjurkan keluar. Ya. Bentar, saya share ya. Ya. Jadi ini amaran Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, tapi perintahnya bukan wajib ya, agar semuanya keluar menuju pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi diceritakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, Ummu Atiyah berkata, amarona Rasulullah SAW, di hari Idul Fitri Rasulullah SAW keluarkan perintah kepada kami agar kami an-nukhrijahunna, mengeluarkan kaum perempuan untuk diajak keluar rumah fil fitri, di hari Idul Fitri wal Adha, dan juga di hari Idul Adha. Siapa saja yang disuruh keluar itu al-awatiqo, perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan muda, gadis-gadis, wa yasyabah awwaluma tablugh wal hayyadha, dan mereka juga sudah haid dan sedang haid, sudah dan sedang haid, suruh keluar dia dari rumah menuju pelaksanaan salat Id. Wa dzawatil khudur, ya. Kalau ada keluarga yang membiasakan atau punya tradisi di keluarganya adalah memingit anaknya, anak yang dipingit itu, tapi di hari Idul Fitri disuruh keluar juga. Ya. Fa'ammal hayyaduk, yang sedang haid ya tidak masuk ke pelaksanaan atau lokasi pelaksanaan sholat, tapi di dekat sana, kumpul juga di sana. Wa yashhadnal khaira, agar mereka menyaksikan kebaikan yang terjadi di hari itu, wa da'watal muslimin, dan juga agar mereka menyaksikan seperti apa pertumbuhan dan perkembangan dakwah kaum muslimin. Jadi semuanya keluar, yang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, ya, anak-anak, semuanya diajak keluar. Bahkan di hadis lain dijelaskan, karena zaman Nabi itu masih sulit, pakaian masih mahal, ya, tidak semua perempuan itu punya jilbab, gitu ya. Yang nggak punya jilbab berarti nggak keluar rumah dulu begitu. Tapi di Idul Fitri itu suruh keluar juga, walaupun jilbabnya itu meminjam. Jadi semuanya suruh keluar. Di antara hikmahnya adalah yashhadnal khaira wa da'watal muslimin.
Di antara hikmahnya adalah agar termasuk kaum perempuan itu bisa menyaksikan kebaikan yang terjadi di pelaksanaan sholat Idul Fitri dan juga menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan dakwah kaum muslimin. Ya, ini karena menyaksikan itu kan membangun kebanggaan. Jadi di antara hikmahnya kita sholat Idul Fitri itu adalah membangun rasa bangga di setiap jiwa insan muslim dan muslimah. Bangga, seperti itulah ya kaum muslimin. Seperti itulah kaum muslimin dan pertumbuhan dakwahnya dan pertumbuhan dakwahnya. Nah, setelah semuanya keluar, di manakah pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan? Ya, contoh yang dilakukan oleh di zaman Rasulullah SAW, sholat Idul Fitri itu dilakukan di namanya musola. Musola itu bukan langgar, bukan surau. Musola itu adalah tanah lapang ya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin sebagai pelaksanaan sholat Idul Fitri yang bisa menampung lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan masjid. Ya. Jadi karena ada maksud tadi yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, maka pelaksanaan sholat Id di zaman Rasulullah selalu dilakukan di musola, di tempat yang lapang terbuka dan bukan di masjid. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya antara di tempat lapang dan di masjid lebih baik mana? Kalau mazhab Syafi'i lebih utama di masjid. Tapi contoh lagi-lagi contoh diberikan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak melaksanakan sholat Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha kecuali di musola. Ya. Jadi maksudnya boleh di musola dalam arti tempat lapang, ya, boleh juga di masjid. Kalau pelaksanaan sholat Idul Fitrinya itu di musola dalam arti tempat lapang, maka di sana tidak ada sholat tahiyatul masjid dan tidak ada tahiyatul musola. Tidak ada juga sholat qobliyah. Qobliyah Idul Fitri tidak ada. Tapi kalau pelaksanaan sholat itu di masjid, maka ada sholat namanya tahiyatul masjid sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ada sholat tahiyatul masjid sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke, kita sudah sampai di tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya, seperti tadi, mengulang lagi, takbir masih terus dikumandangkan, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Ya, kalau kolektif berarti perlu dikomando supaya tidak tumpang tindih suaranya dan bisa diatur secara baik. Masih terus berkumandang takbir sampai panitia atas perintah imam itu maksudnya imam sholat menghentikan takbirnya, karena takbirnya akan diambil alih oleh imam karena pelaksanaan sholat Idul Fitri akan segera dimulai dan selanjutnya adalah khutbah Idul Fitri. Oke, setelah semuanya kumpul, maka poin fikih berikutnya adalah melihat waktu kapan sholat Id itu akan dilaksanakan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri, sebelum masuk ke sholat Id, ya, tadi pada saat keluar rumah di hari raya atau di hari Idul Fitri, dianjurkan sebelum keluar rumah itu sudah makan dulu. Ini berbeda dengan Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat Id dianjurkan makan dulu, minimal mengkonsumsi, kalau contoh di zaman Rasulullah dulu, minimal mengkonsumsi kurma 3 biji atau berapa ya. Nah, minimal. Oke, tadi terlewat, maaf. Nah, setelah semuanya siap, maka dilihat waktunya. Waktunya adalah paling cepat pelaksanaan sholat Idul Fitri, secepat-cepatnya adalah bersamaan dengan momentum pelaksanaan sholat duha, yaitu kira-kira gampangnya saja setengah jam setelah matahari terbit. Ini gampangnya saja ya. Kalau bahasa fikihnya sih, matahari sudah naik setinggi 1 tombak dalam pandangan mata kita. Berarti itu waktu pelaksanaan sholat duha atau waktu dilarang sholat sudah berakhir.
pelaksanaan sholat duha sudah dimulai, nah disitulah waktu tercepat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi boleh mundur lagi lebih dari itu, dan tentu tidak sampai terlalu siang ya, karena nanti ada agenda-agenda yang lain ya. Ada agenda-agenda yang lain. Ya. Jadi itu waktu pelaksanaan paling cepat, momentumnya bersamaan dengan waktu dimulainya sholat duha atau berakhirnya waktu larangan untuk sholat. Waktu larangan untuk sholat itu adalah setelah selesai sholat subuh kita dilarang sholat, sampai matahari terbit dilarang sholat, dan matahari terbit pun masih dilarang sholat sampai matahari naik dalam pandangan mata kita setinggi 1 tombak. Setinggi 1 tombak. Oke. Kalau pelaksanaan sholat Idul Fitri itu di masjid, pertanyaannya adalah, kita kan sudah selesai sholat subuh, kita masuk masjid, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid? Padahal kita sudah selesai sholat subuh dan matahari mungkin belum terbit atau baru terbit. Dalam mazhab Syafi'i, sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan dalam situasi seperti itu. Karena tahiyatul masjid itu masuk kategori sholat yang mempunyai sebab khusus. Sholat yang mempunyai sebab khusus, dan sebab khusus itu lebih kuat daripada pelarangan pelaksanaan sholat. Pelarangan pelaksanaan sholat. Jadi boleh. Ya. Oke. Nah, setelah masuk waktu, maka takbir berakhir dan ganti imam yang mengambil alih. Kalau sekarang tuh ya istilahnya mengambil alih mic. Maka tidak ada ketentuannya sih di fikih, tapi baiknya di fikih tidak tertulis, tapi ini berdasarkan pengalaman, sebaiknya sebelum pelaksanaan sholat Id itu ada penjelasan, baik dilakukan oleh imam ataupun oleh petugas yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksanaan sholat Id, ya, penjelasan tentang tata cara pelaksanaan sholat Id. Tata cara pelaksanaan sholat Id dijelaskan di situ bahwa sholat Id akan dilakukan dalam 2 rakaat, ya. Dan 2 rakaat ini seperti sholat biasa, sebagaimana sholat-sholat 2 rakaat lainnya, hanya saja sedikit perbedaannya adalah setelah takbiratul ihram, ya, itu ada takbir tambahan, namanya takbir zawaid. Ada takbir di rakaat pertama itu 7 kali. Ya. Berarti 8 kali dengan takbiratul ihram. Ya. 8 kali dengan takbiratul ihram. Ya. Dan itu sebelum membaca doa iftitah. Kalau membaca doa iftitah, ya. Sebelum baca doa iftitah, ya, ada takbir zawaidnya 7 kali. Di sela-sela takbir zawaid, di sela-sela antara takbir zawaid 1 dengan takbir yang lainnya, atau antara takbir 1 dengan yang lainnya, itu membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kepanjangan nggak hafal, subhanallah lah ya. Baca subhanallah. Dari mana itu kalau disuruh baca subhanallah? Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hadisnya memang berlaku umum, ya, tidak hanya di sholat Id, tapi berlaku umum. Itu ya pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Selagi sholat ada yang bersin. Nah, karena ada yang bersin, lalu ada jamaah lain mengucapkan, ya, yang bersin didoain yarhamukallah. Nah, selesai sholat ditegur, ya, ditegur oleh Rasulullah SAW. Itu sholat itu bukan tempat untuk berbicara-bicara begitu, ya. Tapi sholat itu adalah waktunya orang bertasbih. Waktunya orang bertasbih. Nah, dari situlah maka kekosongan momentum setelah takbiratul ihram, kekosongan momentum setelah takbiratul ihram itu diisi dengan bertasbih. Pendeknya subhanallah, tapi kalau panjangnya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu akbar, ya. Nah, 7 kali. Baru setelah 7 kali, kalau mau nambah dengan doa iftitah, ya silakan nambah doa iftitah. Kalau mau langsung Fatihah juga enggak apa-apa, doa iftitah hukumnya sunat. Lalu baca surat Al-Fatihah, ya.
Terus tentu kalau kalau imam, karena sholat Id itu berjamaah, kalau imam, bentar saya mau nampilkan dulu ya. Nah ini nih fikihnya dalam mazhab Syafi'i ini ya. Jadi di rakaat pertama baca takbir 7 kali, berarti 8 dengan takbiratul ihram, dan di rakaat kedua nanti baca takbir setelah takbiratul qiyam, takbir berdiri itu adalah 5 kali, berarti 6 kali dengan takbiratul qiyam. Sela-selanya membaca, di sela-selanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lalu baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, sunatnya ini rakaat pertama baca surat Qaf. Baca surat Qaf, dan di rakaat kedua baca surat Iqtarabatis Sa'atu wan syaqqal qamar atau surat Al-Qamar. Atau kalau itu kepanjangan berarti rakaat pertama baca surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Sabbihisma rabbikal a'la, dan di rakaat kedua baca surat berikutnya itu hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi kalau baca selain yang itu, selain Qaf dan Iqtarabat, selain Sabbihis dan selain hal ataka juga boleh. Boleh juga ya. Boleh juga begitu. Ini dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ya. Sampai akhirnya salam, berarti pelaksanaan sholat sudah selesai. Setelah salam, khatib naik mimbar ya, khatib naik mimbar menyampaikan khutbah Idul Fitri, Dalam mazhab Syafi'i, khutbah Idul Fitri itu ya seperti khutbah Jumat, dalam arti 2 kali, sama dengan khutbah Jumat. Bedanya diawali dengan, karena khutbahnya 2 kali, di khutbah pertama khatib itu mengucapkan takbir 9 kali, dan di khutbah kedua mengucapkan takbir 7 kali. Khutbah pertama takbirnya 9 kali, di khutbah kedua takbirnya 7 kali. Kalau sebagian pendapat mengatakan bahwa khutbah Idul Fitri itu yang penting tausiah, bukan khutbah. Tausiah Idul Fitri, karena dalam Islam itu diantaranya diajarkan kalau ada momentum orang berkumpul itu adalah saat yang tepat untuk memberikan mau'izah pada mereka. Jadi hakikat khutbah setelah Id itu adalah hakikatnya memberi mau'izah. Maka mengikuti pendapat ini, dia tidak 2 kali khutbahnya, tapi 1 kali. Jadi khutbah langsung nyambung dengan doanya dan berakhir. Dan doanya lalu berakhir. Nah, dengan demikian, pelaksanaan sholat Id dan khutbah selesai. Lalu bubaran ya. Nabi Muhammad dulu memberikan contoh. Beliau berangkat keluar rumah menuju pelaksanaan sholat Id itu melewati 1 jalan, dan pulangnya melewati jalan yang berbeda. Apakah itu harus? Tidak harus ya. Tapi kalau misalnya kita membuat jalan tempuh seperti itu, ya boleh juga mengikuti, dalam rangka mengikuti apa yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah bubar pulangnya sudah selesai. Itulah beberapa poin yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan fikih Idul Fitri. Mungkin hal-hal atau poin-poin yang saya belum sempat ungkapkan dan angkat bisa kita bicarakan melalui tanya jawab dan dialog, serta mungkin tambahan-tambahan informasi. Dipersilakan, itu bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada